Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ali Firmansyah bersama teman saya Aliza Yusmiasari. Kami akan menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang oligopoli dan konsentrasi pasar serta model oligopoli. Saya akan menjelaskan pengertian pasar oligopoli. Secara umum, pengertian oligopoli adalah suatu keadaan di mana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar, baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama, yang mana perilaku antar perusahaan saling ketergantungan satu sama lain. Berikut ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Adanya beberapa produsen yang menguasai pasar. 2. Produknya homogen dan dapat juga berbeda corak. 3. Setiap produsen atau perusahaan cenderung untuk memberlakukan harga pasar yang umum. 4. Adanya kepemimpinan harga oleh perusahaan atau produsen terbesar. 5. Promosi iklan secara terus-menerus. Berikut beberapa kelebihan pasar oligopoli. 1. Mengembangkan penelitian dan melakukan inovasi terhadap produknya. 2. Harga yang stabil. Berikut kekurangan pasar oligopoli. 1. Harga dalam pasar ini cenderung cukup tinggi. 2. Tidak meratanya pendapatan distribusi. 3. Biaya promosi sangat besar. Struktur pasar oligopoli. Yang pertama, di mana sebagian besar output dari suatu industri hanya dihasilkan oleh sejumlah kecil perusahaan. Yang kedua, keputusan penetapan harga dan output dari perusahaan yang ada di pasar saling tergantung satu sama lain. Yang ketiga, dikatakan oligopoli bila di dalam industri ada beberapa produsen yang dominan. Yang keempat, sebuah industri dikatakan berstruktur oligopoli bila CR4 lebih besar 40%. CR4 yaitu rasio konsentrasi market oleh 4 perusahaan terbesar atau dominan. Pengertian konsentrasi pasar. Konsentrasi pasar adalah jumlah penjualan mempengaruhi bentuk pasar, meliputi pasar persaingan sempurna, persaingan monopolistik, oligopoli, atau monopoli. Jumlah penjual dapat mempengaruhi perilaku, karena jumlah penjual mempengaruhi ekspektasi perusahaan akan perilaku pesaingnya. Jumlah penjualan diukur dengan rasio konsentrasi. Rasio konsentrasi menghitung persentase penjualan di pasar dari jumlah absolut beberapa perusahaan besar yang ada di pasar. Rasio konsentrasi biasanya digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi pasar. Rasio ini dihitung dengan menjumlahkan pangsa pasar beberapa perusahaan teratas. Biasanya, perusahaan yang digunakan adalah 4 perusahaan teratas. Misalnya, jika perusahaan A memiliki pangsa pasar 25%, perusahaan B memiliki pangsa pasar 15%, perusahaan C memiliki pangsa pasar 15%, dan perusahaan D memiliki pangsa pasar sebesar 10%. Maka, rasio konsentrasi 4 perusahaan tersebut adalah 65%, sama dengan 25% ditambah 15% ditambah 15% ditambah 10%. Dengan kata lain, keempat perusahaan menguasai sekitar 65% pangsa pasar di industri. Sebagai contoh, jika 4 perusahaan terbesar menyumbang 80% pasokan pasar, pasar jelas sangat terkonsentrasi pada 4 perusahaan tersebut. Konsentrasi tersebut memungkinkan mereka untuk mempengaruhi harga dan pasokan pasar. Model oligopoli. Model oligopoli dibagi menjadi 2, yaitu 1. Oligopoli kolusif. Oligopoli kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan yang berada dalam pasar melakukan kolusi melalui perjanjian atau kesepakatan untuk membagi-bagi pasar.
dan menentukan harga atau kesepakatan yang lain. Yang termasuk dalam oligopoli kolusif adalah 1. Kartel, 2. Price leadership atau kepemimpinan harga. 2. Oligopoli non-kolusif. Oligopoli non-kolusif adalah pasar oligopoli di mana perusahaan-perusahaan berada dalam pasar tidak melakukan kolusi. Yang termasuk dalam oligopoli non-kolusif adalah 1. Model Carnot, 2. Model Edward, 3. Model Chamberlain, 4. Model kurva permintaan patah, 5. Model Stackelberg. 3 model pasar oligopoli yang paling dikenal adalah model oligopoli Carnot, model oligopoli Bertrand, dan model oligopoli Stackelberg. Dalam model Carnot dan Stackelberg, perusahaan menentukan banyaknya output yang diproduksi dan membiarkan pasar yang menentukan harga dari output yang ditawarkan tersebut. Sehingga kedua model oligopoli tersebut sering disebut juga dengan quantity setting oligopoli. Sedangkan dalam model Bertrand, perusahaan yang menentukan harga output terlebih dahulu dan menjual output tersebut sesuai dengan banyaknya permintaan yang diperoleh dari harga yang ditawarkan tersebut. 1. Model Carnot merupakan satu dari 3 model yang digunakan untuk menjelaskan struktur kompetisi pada pasar oligopoli. Model ini diberi nama sesuai dengan penemunya, yaitu Anthony Augustin Carnot 1801 sampai 1877, yang melakukan observasi pada kompetisi dalam pasar duopoly Springwater. Karakteristik dari pasar yang ia observasi ini adalah sebagai berikut. Terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogenus. Perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap atau tidak berubah-ubah. Terdapat strategic behavior yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Model oligopoli Stackelberg diperkenalkan oleh ekonom asal Jerman bernama Heinrich Freiherr von Stackelberg 1934. Berbeda dengan model oligopoli Carnot di mana kedua perusahaan mengambil keputusan pada saat bersamaan. Pada model oligopoli Stackelberg ada satu perusahaan yang membuat keputusan dalam memproduksi output terlebih dahulu dan kemudian akan diantisipasi oleh perusahaan lainnya. Perusahaan yang membuat keputusan terlebih dahulu dikenal sebagai market leader, sedangkan perusahaan keputusan terakhir disebut follower. Inilah yang menyebabkan model oligopoli Stackelberg ini juga dikenal dengan nama model leader follower. 3. Model oligopoli Bertrand. Model oligopoli Bertrand ini dikenalkan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883 yang juga berasal dari Prancis. Bertrand melalui model ini mengkritik model oligopoli yang dikembangkan oleh Carnot. Ia tidak setuju dengan anggapan bahwa harga akan ditentukan oleh pasar dan perusahaan oligopolis hanya menentukan output saja tanpa menetapkan harga. Sehingga Bertrand beranggapan bahwa model Carnot gagal menjelaskan mekanisme bagaimana harga akan ditentukan. Jadi, dalam model oligopoli Bertrand ini, perusahaan akan menentukan dan menetapkan harga dan bukan menetapkan output. Oleh karena itu, model oligopoli Bertrand ini juga dikenal dengan nama price setting oligopoli. Masalah dan problem solving. Masalah, perusahaan baru akan lebih susah masuk di sistem pasar oligopoli dan sulit berkembang. Perusahaan yang sudah lama beroperasi akan mudah mengetahui sistematika pasar yang akan dituju, sehingga perusahaan baru akan lebih susah untuk menyaingi mereka. Karena perusahaan yang sudah lama terjun kemungkinan besar mendapatkan pelanggan yang tetap sehingga akan susah untuk berpaling ke merek dagang lainnya. Problem solving memberikan aturan kemudahan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar dan ikut menciptakan persaingan. Perusahaan baru harus mengenali konsumen yang menjadi target produk perusahaannya agar lebih efisien. Terus berinovasi untuk mengembangkan produknya agar konsumen tertarik. Memberlakukan undang-undang anti kerjasama antar produsen dengan diberlakukannya Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 Tahun 1999 dan mengawasi persaingan usaha dengan cara pemerintah membentuk satu badan independen
yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang disingkat dengan KPPU. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.